warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi proyek untuk kelompok 6 ya, di mana presentasi ini menjadi presentasi pertama, jadi sebagai contoh yang baik. Kelompok 6 itu Muhammad Ilman Nursalam, Muhammad Rafli Setiawan, Nadia Jasra, kemudian Naufal Adriansah Maulana, yang kelima Yaskia Asrila Ramadhani, dengan judul implementasi sistem navigasi labirin dengan algoritma DNS pada terstruktur dan tabrak. Kepada kelompok 6, presentasi kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, sesi presentasi, ada dipersilakan presentasikan apa yang sudah terjadi. Presentasi kedua adalah sesi kedua adalah tanya jawab yang akan disampaikan oleh kelompok yang lain. Saya lupa ada 3 sesi. Sesi ketiga sesi penutup, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan saran itu dibaca terakhir. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke sesi pertama. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini mau sharing ke kalian tentang sistem yang kami buat. Judulnya implementasi sistem navigasi labirin dengan algoritma DNS pada struktur data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desya. Nama saya Nadia Zahra Ladria. Nama saya Muhammad Ilman Nursalam. Nama saya Muhammad Rafli Setiawan. Nama saya Naufal Adriansah. Pertama-tama materi akan dijelaskan oleh materi yang utama. Oke, untuk memberikan gambaran yang jelas, mari kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan teknologi saat ini itu sangat besar sekali. Salah satu dampaknya banyaknya muncul inovasi dalam sistem navigasi, termasuk untuk menyelesaikan masalah labirin. Nah, labirin sendiri itu adalah masalah klasik di mana kita disuruh mencari jalan dari titik awal ke titik akhir di tengah-tengah struktur yang rumit. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini dalam komputer, kita bisa menggunakan algoritma yang namanya yaitu Deep Versus atau disebut dengan DFS. Jadi DFS ini dapat kita analogikan sebagai kita yang sedang mencari jalan menuju rumah makan kita di gang yang sempit atau jalan-jalan yang sempit. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencoba menelusuri salah satu jalan terlebih dahulu. Jika jalan itu buntu, kita kembali ke titik awal dan kemudian kita cari jalan yang lain. Begitu terus secara berulang-ulang hingga jalan itu terselesaikan. Namun untuk penerapannya di sini ada 3 tantangan utama yang harus kelompok kami pikirkan. Yang pertama yaitu bagaimana cara merepresentasikan labirin dalam komputer. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar algoritma DFS ini dapat bekerja secara efisien. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memvisualisasikan hasil pencariannya. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, program yang kami kembangkan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem navigasi labirin menggunakan algoritma DNS. Seperti ini mencakup seperti input data labirin, proses pencarian dan visualisasi hasil labirin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa batas masalah. Yang pertama yaitu sistem yang kami kembangkan masih berbentuk atau masih berbasis teks. Jadi sistem yang kami kembangkan ini masih ditampilkan melalui terminal, bukan dalam bentuk antarmuka grafis atau GUI.
Kemudian jadi visualisasi labirin kami ini tidak menggunakan elemen-elemen visual seperti gambar dan warna, dan hanya menggunakan simbol-simbol tertentu yang sudah kami tentukan. Sebagai contoh di sini kami menggunakan simbol pagar untuk merepresentasikan dinding, kemudian ada simbol titik untuk merepresentasikan jalur, dan spasi untuk merepresentasikan jalan yang bisa dilewati. Kemudian batas masalah yang kedua yaitu program yang kami kembangkan masih tidak menggunakan pewarnaan teks karena keterbatasan terminal standar. Jadi kami masih menggunakan untuk membedakan elemen-elemen visual yang tadi menggunakan simbol-simbol yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada rumus masalah. Yang pertama, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan algoritma DFS itu untuk menyelesaikan pencarian jalur? Nah, ini penting untuk kami mengukur seberapa efisiensi algoritma DFS ini untuk menghadapi labirin-labirin yang lebih besar dan lebih kompleks. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyimpan dan menampilkan jalur yang sudah dilewati oleh DFS. Nah, di sini kita butuh sistem yang dapat merekam dan menampilkan jalur agar mudah dipahami oleh kita, walaupun itu dalam bentuk teks sekalipun. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memastikan DFS tidak melewati jalur yang sudah dilewati sebelumnya. Dan ini juga penting karena untuk mencegah adanya perulangan atau copy. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menguji performa DFS dalam menemukan jalur dari titik awal ke titik tujuan dalam berbagai skenario labirin. Nah, di sini tujuannya supaya kami bisa melihat sejauh mana sih algoritma DFS itu dapat bekerja secara baik dalam menyelesaikan masalah labirin yang sederhana sampai ke labirin yang kompleks. Kemudian yang kedua, mempelajari dan memahami cara mempresentasikan labirin pada struktur data graph. Nah, labirin pada dasarnya yaitu adalah kumpulan gambar dan jalan yang saling terhubung. Jadi penggunaan struktur graph menurut saya ada cara yang efektif untuk memodelkan bentuk labirin di dalam program. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan algoritma DFS dalam menyelesaikan permasalahan navigasi labirin. Jadi di sini kami dapat mengetahui kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan algoritma DFS ini, dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan algoritma pencarian yang lain. Kemudian di sini ada dua manfaat. Yang pertama, proyek ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah struktur data dan algoritma, khususnya dalam konteks graf dan pencarian jalur. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana algoritma DFS ini bekerja dalam menyelesaikan masalah pencarian jalur. Kemudian di sini ada algoritma dan pencarian. Program intelligence kami ini menggunakan algoritma DFS untuk mencari jalan dari indeks 0,0 atau sebagai awal menuju ke indeks 6,6 sebagai titik tujuan di dalam labirin berukuran 7x7. Algoritma DFS ini bekerja secara rekursif dengan mencari semua jalur yang ada. Dan juga melakukan backtracking jika jalan yang kita coba tadi buntu. Selain itu juga program ini juga mencatat apakah jalan itu sudah pernah kita lalui atau tidak, atau belum pernah kita lalui. Kemudian di sini ada dua mode dalam game kami. Yang pertama itu ada mode custom mesh. Dalam mode custom mesh ini pemain bisa membuat labirinnya sendiri. Nah, karena adanya keterbatasan program, jadi di sini pemain bisa memasukkan angka 1 sebagai tempo dan angka 0 sebagai jalan. Kemudian mode yang kedua yaitu ada mode stack mesh. Dalam mode stack mesh ini labirin sudah tersedia dalam program yang terbagi menjadi 3 level. Nah, kemudian di sini pemain juga bisa memilih tim untuk pencarian jalur tempat. Program juga menyediakan terbuka interaktif untuk memilih mode, memasukkan labirin dan melihat solusi yang ditemukan.
teman-teman, selanjutnya sini ada vouchernya. Jadi untuk voucher program kami itu seperti ini, cukup simpel. Sini saya akan jelaskan. Jadi user permulaan untuk memilih match. Sistem akan mencetak menu-menu yang ada di program kami. Sini ada 2 kode dan 1 exit. Nah, di sini user akan memilih mau memilih custom match, stage match, atau exit. Nah, jika user memilih custom match, maka program akan menampilkan mencetak peraturan untuk custom match. Selanjutnya sini user memasukkan match yang diinginkan. Lalu program akan meng-convert atau mengubah angka yang dimasukkan oleh user menjadi match. Nah, lalu setelah itu komputer atau program akan mencetak hasil match-nya. Nah, di sini program akan menanyakan untuk pin. Jika user memilih untuk pin, maka match itu atau label itu akan terselesaikan, akan melihatkan jalannya alurnya. Selanjutnya di sini menampilkan hasilnya. Nah, setelah menampilkan hasilnya, sini program mengembalikan ke menu awal. Di sini user memilih lagi apakah ingin memilih custom match lagi atau statement atau bahkan exit. Nah, pada stage match di sini program mengecek terlebih dahulu apakah levelnya sudah tamat atau belum. Jika belum, maka akan menampilkan stage dan mencetak match di level tersebut. Lalu di sini menampilkan pin dan solver labirinnya. Nah, lalu di sini menampilkan hasil match. Setelah itu di sini diberi tampilan apakah match itu sudah aman atau belum, sudah max atau belum. Jika belum, akan menampilkan stage-nya. Lalu di sini ada lanjut atau tidaknya. Jika user memilih lanjut, maka program akan kembali kepada tampilan stage berikutnya. Tapi jika tidak, program akan menuju ke menu match. Nah, kembali lagi pada stage match. Di sini jika stage-nya sudah full atau sudah selesai semua, maka di sini program akan menampilkan reset atau tidak. Jika user ingin mereset levelnya, maka stage-nya akan reset atau levelnya akan reset dan menampilkan stage awal lagi, stage pertama lagi. Nah, tapi jika tidak, akan mengembalikan kepada menu awal lagi. Selanjutnya di sini ada pilihan ketiga, yaitu exit, di mana exit ini adalah menuju ke programnya selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan string programnya. Yang sini menggunakan string, vektor, string, dan di sini untuk PSSD. Lalu di sini kita mendefinisikan maksimal margin yang bisa kita inputkan, yaitu 7. Lalu di sini ada variabel array yang bertipe integer, yaitu x dan dy. Di mana ini tuh berguna untuk mencari jalur, yaitu ke atas, kiri, kanan, bawah. Lalu di sini ada class solver yang di sini tuh menyimpan yaitu vektor. Yang pertama ada maze, si dirinya gitu. Lalu yang kedua ada district ini tuh buat dia kalau depannya udah di disit dia nggak bisa dikunci lagi. Lalu yang kedua ada bed, yang dimana ini tuh untuk masuk
memasukkan semua pet yang sudah dilalui. Lalu di sini ada shortest pet, yaitu jalur yang paling cepat untuk menuju jalur lagi. Lalu di sini ada alternatif, yaitu alternatif pet yang dimana isinya itu bukan yang ada di shortest pet itu. Lalu di sini ada yaitu multi solver vektor input maze yang dimana nanti si inputan si variationnya itu akan dimasukin ke sini. Nah, lalu yang di sini yaitu si maze sama dari maze ya berarti ngambil dari user. Di sini yaitu ada visited sama dengan vektor boolean max maze vektor boolean max maze false. Dimana itu membuat si jalur yang ada di maze-nya itu belum pernah dikunjungi semua. Lalu di sini ada function DFS yang dimana ada parameter x dan y. Nah, di sini fungsinya itu yaitu yang pertama ini ada pengetikan apakah kalau si x itu sama dengan max maze kurangi 1 ya berarti kan itu dimulai dari x0 berarti dikurangi 1. Berarti x sama dengan 6 dan y sama dengan 6, maka dia itu bakal masuk ke sini. Jadi dia akan melakukan memasukkan si jalurnya ke dalam variabel pet dengan menggunakan function pushback. Lalu di sini ada pengertian lagi. Jika shortest pet yaitu jalur tertempatnya itu kosong dan si ukuran petnya itu kurang dari shortest pet ukuran si vektornya ini, maka dia akan mengisi si variabel shortest pet si variabel pet. Lalu di sini kalau enggak ya berarti dia akan dimasukkan ke jalur yang alternatif. Lalu di sini pet config lagi dihapus kembali. Nah, lalu di sini return ini fungsi untuk menghentikan program yang ada di maksud ini. Lalu di sini ada lagi di sini ada visited x dan y itu true, yang dimana karena di sini itu dia jalurnya itu udah dilalui jadi diberikan itu. Lalu di sini kita masukkan si x dan y-nya itu ke variable pet menggunakan function pushback. Lalu di sini kegunaan si perulangan itu untuk mencari jalurnya gitu, meraba-raba lah. Jadi sini integer i sama dengan 0, i kurang dari 4, i plus. Nah, lalu di sini integer nx sama dengan x tambah dx i, lalu integer n-nya sama dengan y plus dy. Nah, yang dimana si isinya itu ngambil dari saat kita menjalankan program JFS-nya. Misal JFS 0,0 berarti kolom ke 1 baris 1. Nah, lalu si x-nya itu x ditambah berarti yang pertama kan tadi dx min 1 ya, berarti x ditambah min 1 berarti min 1. Lalu n-nya sama dengan y ditambah 1 berarti 1. Nah, lalu di sini akan ada pengetekan yang dimana kalau si nx-nya itu lebih atau sama dengan 0 dan n-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan nx-nya itu kurang dari max maze dan n-nya itu kurang dari max maze dan si maze-nya itu nx dan n-nya itu isinya itu 0. Jadi karena 0 ini adalah jalur yang bisa dilalui dan dia itu belum pernah dikunjungi atau tidak pernah dikunjungi. Lalu di sini kita memanggil fungsi dfs nx ny ini. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan teknik recursive yang mana dia itu akan menjalankan programnya secara terus-menerus. Nah, kalau dia sudah sampai indeks 6,6, kalau dia indeksnya itu udah 6,6 berarti dia akan masuk sini dan programnya itu akan berhenti gitu. Lalu di sini bed config-nya itu untuk lagi sama bisa deteksi di sini solver itu untuk mencari jalur dari maze yang sudah terdapat. Nah, lalu di sini ada DFS 0,0 untuk startnya dari startnya itu dari baris 0 ke 0. Lalu di sini ada if tidak shortest pet nanti. Jadi di situ posisi kalau si shortest petnya itu enggak kosong, maka dia bakal menjalankan program yang ada di program ini, yaitu ada sebuah pendek yang ditemukan. Lalu di sini ada
printpad shortcut yang mana fungsinya itu untuk menampilkan titik-titik jalur tercepat yang nanti itu. Nah, di sini kalau si alternatif padnya itu adaan itu atau nggak kosong, maka dia bakal menampilkan jalur alternatifnya. Nah, di sini kalau nggak ada shortcut pad yang berarti itu nggak ada jalur ya, maka dia akan menampilkan kesalahan yaitu jalur tidak ditemukan. Nah, lalu di sini fungsi printpad itu yaitu untuk menampilkan memvisualisasikan materinya. Yang pertama itu ada vektor, ada visual, maksimal Z, kemudian yang dimana kalau nilai awalnya itu string spasi gitu. Nah, di sini ada perlangan yaitu yang terjadi sama dengan 0 jika I kurang dari maksimal Z maka I ditambahkan terus. Lalu di dalamnya lagi ada perlangan lagi yang dimana bentuk kolomnya gitu, yaitu for integer J sama dengan 0, J kurang dari maksimal J maka J plus plus. Nah, sini kalau si major visual di J berarti di sini kalau si kolomnya itu angka 1 maka dia akan menampilkan pagar yang dimana pagar itu adalah tembok, dan kalau string spasi itu yaitu jalur yang bisa dilalui. Lalu ke bawah lagi, nah di sini ada auto xj titik pad print yaitu berfungsi untuk kalau si major ij-nya itu string spasi gitu, maka dia akan ditimpa oleh si titik-titik ini. Nah, di sini ada perulangan yaitu untuk menampilkan nada yang sudah kita buat tadi di atas. Lalu di sini ada cout slide yang gimana dia itu akan memberikan enter gitu di setiap temboknya gitu. Ya, di sini fungsi main ada variabel vektor yang bernama state yang dimana ini itu untuk menyimpan labirin yang sudah ada dalam program, dimana ini tuh untuk yang pilihan yang kedua yaitu statement. Di sini ada juga, di sini ada variabel yang dijadiin sub dan start state sama dengan 0, lalu ada reset dan next, ada integer base juga. Nah, lalu di sini ada square yang dimana itu untuk menampilkan menu yang ada di program kita. Yang pertama ada menu customer, yang kedua ada statement, yang ketiga ada exit. Yang bawah. Nah, di sini si user akan dimintai ada awal yaitu kalau si usernya belum melakukan set-in ke dalam si base, maka dia bakal melakukan program yang ada di bawah. Kalau si choice-nya kurang dari 1 atau lebih dari 3, maka dia akan menampilkan kesalahan misalkan angka hanya 1 sampai 3. Lalu di sini ada varian inject. Oke, nah di sini ada kalau si user itu memilih pilihan yang pertama yaitu B1, maka dia akan meminta si user untuk menginputkan materinya sendiri. Misalkan laporin Anda dengan angka 0 sebagai jalannya dan angka 1 sebagai pembatasnya, laporin memiliki lebar 7x7. Di sini ada variabel yang bernama valid tipe Korea yang isi awalnya itu buzzer. Ini ada ulangan web yang dimana kalau si validnya itu enggak fase gitu kan, nah dari bawah maka si validnya itu akan dibuka. Yang pertama ada ulangan yaitu pas integer 0, kalau ini yang kurang dari maksimal Z maka si ini akan ditambahkan. Lalu ini si string lainnya itu untuk menampung seluruh inputan yang didapatkan dari si user. Lalu si kitanya itu untuk mengambil input tadi dari user. Lalu string di SS-nya itu untuk menjadikan si inputannya si user itu jadi string. Lalu di sini ada integer value dan conditional. Karena kalau di SS-nya itu terdiri dari value. Nah, dan itu ada jawaban lagi di sini kalau mengetikkan. Jadi kalau value-nya itu nggak 0 dan value-nya itu nggak juga 1, maka value itu false. Lalu di bawah lagi ada kalau si variabel value itu kurang dari 2 Z,
maka maze i on plus PW maksudnya. Lalu LC kalau nggak masuk ke semua ini yang ada di atas, maka nggak masuk ke sini, itu validnya sama fase. Lalu si ulangan itu akan di print, maka keluar dari tulisan. Kalau si dihitung semua gitu, itu tulisannya itu nggak sama dengan si maksimal yaitu dibagi 7, maka si validnya itu akan fase dan berbagi akan menampilkan pesan peringatan, yaitu masukkan hanya angka 0 atau 1 dan tidak dapat memasukkan huruf atau simbol lewatnya 7 kali 7 harus lagi, lalu akan di break. Dari sini ada jadi untuk menampilkan si labirinnya tadi kita inputkan. Nah, sini ada duel di mana sini itu si user akan dimintai inputan untuk apakah dia itu ingin tahu gitu jalur tercepatnya atau enggak gitu. Nah, kalau dia pilih bukan angka 1, dia bakal masuk ke si LC-nya itu. Dia peringatannya itu ketik 1 gitu. Lalu di sini ada statement. Kalau si usernya itu milih yaitu yang statement, maka dia akan menggunakan maze yang sudah kita buat di dalam program. Lalu di sini akan ada variabel yaitu yang pertama boolean list label, yaitu ada lagi perulangan lagi, itu ada vektor maze yang mana itu si maze-nya itu sama dengan start state yang dimana start state-nya itu 0 berarti maze yang ke 1 dan si maze-nya itu maze dari program itu sama dengan state. Lalu di sini ada perulangan lagi yaitu for auto row di dua maze sifat /t yang dimana /t itu untuk menambahkan tab gitu. Lalu di sini ada cell di dua row yang dimana ini itu untuk menampilkan mana yang tembok dan mana yang jalur. Lalu di sini ada silat lagi untuk satu looking yang dimana si pengguna akan diminta apakah ingin mencari jalurnya atau tidak. Nah, kalau tadi itu udah selesai pada yang tadi berarti si start state-nya itu ditambah 1 yang dimana berarti sekarang start state sama dengan 1. Nah, kalau si selama dia itu kurang dari state-nya itu ukuran state-nya. Di sini ada perulangan doel, itu si user akan dimintai apakah dia pengen lanjut ke state berikutnya atau tidak. Lalu di sini si inputan si user akan masukkan ke variable next. Kalau si saya itu memilih y atau y yang contohnya besar, maka si start state-nya itu akan ditambahkan sekali. Dan next level-nya itu yang tadi variable di atas akan dibuka, yaitu next state-nya juga akan dimasukkan. Lalu kalau si usernya itu memilih n atau n gede gitu, si next level-nya itu dia variable-nya akan menjadi false, lalu di break gitu kalau dari perulangan. Nah, kalau dia ngikutin bukan dari atau n-nya itu dia bakal muncul peringatan yaitu masukkan y atau n. Dan di sini ada set check yaitu itu untuk mereset labirin yang ada di program ini gitu, yang state-nya gitu. Jadi kita mulai lagi dari yang ke 0. Di sini ada lagi. Ini ada penentukan levelnya yaitu level berapa. Terus di sini dia akan dimintai inputan yaitu dia apakah ingin mereset state atau tidak. Kalau ya dia bakal start state-nya bakal dikenalkan lagi kalian ke maze atau labirin yang ada kali pertama gitu. Lalu resetting-nya di pos. Nah, kalau si usernya itu beli n gitu kan yang kecil atau n besar gitu, maka si ceknya itu akan menjadi pos dan next level atau level selanjutnya itu juga. Kalau si user bukan nggak gitu dari satu ke atas, maka dia akan menampilkan kesalahan masukannya atau n. Sini itu yang terakhir, kalau t itu bukan sama dengan 3, berarti dia akan menampilkan terima kasih telah memainkan maze.
Coba di sini kita akan membuat, saya akan pilih yang customize. Misal di sini kita akan membuat si materinya itu hanya memiliki satu jalur. Di sini berarti maksudnya itu 6 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 ya. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini nah, di sini akan divisualisasikan si materinya itu atau lapisannya itu seperti ini. Kalau yang kosong itu berarti itu jalan, kalau yang kotor dia itu tembok. Jadi ada maksudnya itu jalur terpendek ditemukan. Nah kalau si dia alternatif nya itu ada, maka dia nggak bakal dimunculin itu alternatif nya. Coba seperti ini. Coba buat ayah jalur alternatif. Ini maksudnya paham ya, matriksnya paham ya. Ini untuk membentuk labirin. Kalau ada satu yang bisa lewat ini, itu bisa. Ini. Ini ada jalur terpendek depan. Nah, jalur terpendeknya itu dia ambil dengan cara membandingkan kalau si variabel subspace-nya itu lebih kecil daripada si jalur alternatif itu. Di sini ada jalur alternatif, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jalur alternatif. Berarti ada 7 jalurnya sebenarnya. Ini kita akan masuk ke level pertama dari 3 itu level 1. Maka dia akan menunjukkan jalur pendek dan jalur alternatifnya lagi seperti yang ada. Di sini jalur alternatifnya ada 1, berarti jalurnya dari materi itu ada 2. Maka kita lanjut. Ini untuk lanjut yang kedua. Ini ternyata si jalur alternatifnya itu tidak ditemukan karena nggak bisa, hanya bisa lewat jalur ini saja. Lalu ini untuk level yang ketiga, jalur terpendek ditemukan dan jalur alternatifnya tidak ditemukan. Jadi hanya ada 1 jalur. Sini sensor akan bisa ingin reset state-nya lagi atau enggak gitu. Kalau reset ya dia bakal balik lagi yang pertama gitu. Kita pilih ya. Nah, makanya bakal masuk ke dalam utama lagi. Terus di sini ini akan ada lagi yaitu
saat ini kamu berada di level ke-1, yang mana itu yang ada di statement. Kalau kita bagi yang ketiga ya keluar. Maka telah memainkan games. Oke, selanjutnya ada tampilan UI dari labirin yang kami buat yang akan dijelaskan oleh Nadi. Baik teman-teman semua, jadi karena kita tadi memiliki keterbatasan pada software program CPP kita, mungkin ada beberapa yang masih pusing belum paham sama hasil running tadi. Di sini kita membuat alternatif lain lewat Figma. Kita di sini mempunyai 3 navigasi. Yang pertama ada stage match, yang kedua ada custom match, yang ketiga ada exit. Pertama kita akan mengklik hasil dari stage match itu. Nah, ini kan ada labirinnya. Ini jika kayak program Hilman tadi, kalau misalnya yang si titik-titik itu 0 itu akan berubah jalan keluar, dan yang 1 itu akan berubah menjadi temboknya. Lalu untuk labirin ini kita akan melihat petunjuknya atau pinnya. Nah, seperti ini. Titik-titik ini tadi itu diibaratkan sama program yang Hilman buat seperti 00 yang banyak tadi. Lalu kita next. Kalau next akan kembali ke 2 navigasi ini. Kalau misalnya kita mengklik reset level, maka akan kembali ke level yang tadi. Kita akan coba ke navigasi yang kedua, ke menu awalnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba custom match-nya. Nah, karena di sini cuma prasarana atau alternatif lain biar teman-teman paham, di sini kita sudah custom duluan ya, jadi langsung kita convert aja. Nah, ini kita juga sama akan mencari jalan lain, cuma petunjuknya itu atau ini akan keluar hanya 1 ya. Kalau misalnya nanti mau cari alternatif lain, lihatnya lewat program. Setelah kita menemukan jalan keluar, di sini ada navigasi lagi, ada menu awal. Kita coba klik lagi. Nah, setelah dua navigasi kita coba, lalu kita coba hasil dari exit tadi. Mungkin sekian, semoga bisa lebih memahami tentang labirinnya. Untuk tampilan UI-nya, kembali ke moderator. Terima kasih Nadia sudah menjelaskan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Saya kasih kesempatan untuk 3 sesi. 1 udah, yang kedua 2, 3. Oke, 3. Nanti ya. Ayo, silakan. Saya dari Kisah Denoven dari kelompok 4 ingin bertanya, gimana kalau user masukin custom labirin lebih atau kurang dari batas syarat labirin? Tuh, udah catat. 2. Yang kedua, silakan. Perkenalkan, nama saya Pak Rumah. Saya dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana jalur tercepat itu dibuat? Nama saya Boy Indralamaya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa arti dari DX, terus dahulu sama DY tadi yang DY sama DX ya. DY. Kita kasih 1 lagi. Nen, silakan. Saya dari kelompok 8. Pertanyaannya, berapa batas jalur alternatif yang dapat dicetak? Yang ditampilkan. Bisa kita lakukan. Oke, saya jawab dulu. Silakan. Mau diskusi dulu? Silakan diskusi. Dijawab. Kita tunggu ya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Krisna. Jadi bagaimana jika user memasukkan custom labirin lebih atau kurang dari batas syarat labirin? Nah, daripada kita pusing, kita lihat saja di sini. Coba kita beri custom image. Misalkan di sini kita lebih atau kurangkan syarat labirinnya. Sini akan mengeluarkan peringatan, masukkan hanya angka 0 atau 1 dan tidak dapat memasukkan huruf atau simbol. Lebarnya 7x7. Jadi sistem akan terus mengulangi, user akan memasukkan labirinnya dengan benar. Coba masukkan simbol. Begitupun dengan misalkan user itu salah memasukkan, misalkan lebih dari angka 0 atau 1, misalkan 2, 3 dan selanjutnya, ataupun simbol, maka sistem akan terus mengulangi perintah untuk masukkan labirin yang benar. Apakah jelas Krisna tidak nopen? Jelas. Ini kedua. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu Indra Lamaya, kelompok 1. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah batas jalur alternatif yang dapat dicetak tergantung pada seberapa banyak kemungkinan. Sorry, ada kesalahan dari kelompok Fadlan ya. Buat Fadlan, jawabannya adalah batas jalur alternatif yang dapat. Oh iya, salah. Ini jawaban dari pertanyaan Salsa. Jawabannya batas jalur alternatif yang dapat dicetak itu tergantung pada seberapa banyak kemungkinan jalur yang dapat menuju pada titik akhirnya pada labirin yang telah di-custom. Jika hanya ada satu jalur, maka sistem akan dapat mencetak satu jalur secepatnya saja. Namun, jika ada dua atau kemungkinan lebih dari dua jalur yang ditemukan, maka sistem akan mencetak semua kemungkinan jalur yang dapat dilalui sampai menuju jalan keluarnya. Cukup? Puas ya jawabannya ya. Versinya
Ini ada contoh dari pertanyaan salsa kalau jawabannya di program. Nah, tadi kan pertanyaannya ada berapa jalur alternatif yang dapat dicetak. Yang dapat dicetak itu kan sesuai labirin yang kita input. Ini ada alternatif yang belum ditemukan, terus ada akan menginput pertama jalur terpendeknya dulu. Setelah jalur terpendek selesai, program akan mencari apakah labirin ini ada alternatif lain. Jika ada, maka alternatif itu semua kemungkinannya akan dimunculkan di dalam programnya. Kalau misalnya ada dua, ya hanya dua. Kalau misalnya banyak, maka akan terus menampilkan alternatif kemungkinan untuk sampai pada jalan keluarnya. Gimana? Salsa? Satu lagi ya? Ada dua. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaannya yaitu bagaimana jalur cepat dibuat. Nah, di sini jadi program akan terlebih dahulu mulai mencari jalur semua kemungkinan jalur yang bisa di jadi sistem akan membandingkan setiap jalan atau jalan yang pendek dan jalan yang panjang. Jadi jalan yang memiliki jalur terpendek akan dicetak sebagai jalur tercepat, kemudian sisanya akan dicetak sebagai jalur alternatif. Oke, di sini untuk menjawab pertanyaan Bayu yaitu apa sih fungsi dari variabel dx dan y? Itu y ini yaitu fungsinya untuk mencari jalur yaitu ke atas, ke kiri, kanan dan bawah. Coba kita akan contohkan. Misal kita punya labirin yang simpel aja.
misal ini sini si DG-nya itu untuk mencari jalur ini ke atas, kiri, kanan, dan bawah. Bisa kita lihat di program ini bagaimana di sini di perulangan yang pertama yaitu berarti kan si nilai x dan y itu 0. Nah, berarti si x nya itu ditambah itu ya 1 dan y nya itu ditambah ya 1. Berarti min 1 kan berarti dia ini x 0 berarti dia tambahin sedikit. Lalu yang keduanya itu si dx nya itu dia nilainya 1 dx berarti i nya sekarang 1. Berarti si x kan 0 ditambah 1 berarti 1 ya, berarti dia bakal ke bawah gitu yang ke sini, maka dia bakal bisa ke sini. Berarti lalu si y nya itu 0 yang berarti iya 0 tambah 0 ya berarti tetap di yang ini. Lalu kita ke misal yang i nya itu kedua sini dx nya itu 0 berarti 0 ditambah 0 berarti 0 dan lalu ini y nya itu 0 dikurangi 1 ya berarti dia kita situ berpanggil. Terus di sini ada yang selanjutnya yang ketiga berarti yaitu yang dx nya itu 0 dan dy nya itu 1. Berarti sini 0 berarti dy nya itu 1. Nah berarti yang dimana ininya berarti yang atas yang ini dx. Nah lalu yang dy nya itu 1 berarti ke kanan gitu. Bagaimana kalau kan 1 itu maka berarti dia nggak bisa. Seperti itu. Pas sudah jelas, ayo. Semuanya jelas. Terima kasih Irman. Ayo sama-sama. Udah sudah. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami DFS adalah algoritma eksplorasi yang efektif untuk pembuatan algoritma karena mampu membuat jalur yang kompleks melalui mekanisme diskresi. Keunggulannya terhadap pada kesederhanaan implementasinya dan juga kemampuannya menciptakan tantangan yang baik. Sebelum diakhiri presentasinya, apakah ada yang ingin memberikan kritik dan saran? Kita menerima saran dan kritik. Tidak ada. Oke, demikian presentasi dari kami mengenai implementasi sistem navigasi labirin dengan algoritma DFS pada struktur data graph. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga yang tadi sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya.